Aku jam 2 kurang aku sudah bangun. Enggak tahu ya, rasanya kok lebih teratur. Kan sudah punya 2 anak. Dulu waktu pengantin baru, kamu ngomongnya pengantin baru. Biasanya itu anakku masih kelas 4. Biasanya tuh malam tuh jam 10 aku makan. Nggak sahur. Udah nggak sahur, nggak bangun. Kayak gitu. Sekarang udah 2 anak ya. Anakku jam 3 aja kadang belum tidur. Ini anakku kayaknya dari sore belum tidur. Aku makanya ada apa ini ya, kayak gitu. Jam 2 kurang 5 aku udah bangun. Aku mau goreng telur. Ayam suwir aku di sini. Tuh, aku panasi dulu. Aku matikan dulu aja ya. Aku tuang kayak gini. Ini getar dulu, ditiriskan. Aku panasi ya, sedikit aja. Seperlunya aja. Semuanya ya, soalnya aku banyak masaknya. Aku simpen aja. Ini kayak gitu cara hidup aku. Memanfaatkan waktu dan teknologi. Silahkan makan dulu. Sekarang masih jam 2 lewat 10. Anakku duluan ya. Nah, kecap sama. Ada kicap. Kuah nggak mau. Enak kuah soto. Nggak mau. Masih ada. Ya wis kecap aja. Nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Nggak sakit, ayo cepet makan yang banyak. Oh, ketawa deh. Kalau patah hati itu sakit, nah. Ayo. Aku sahur duluan soalnya nggak tidur ya. Mama kok denger suara HP kayak gitu. Main game. Anakku sahur dulu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu istilahnya ya. Sakit banget loh ya. Apalagi wis duwe anak ini. Wis duwe anak ini aku kayak gini. Tapi dalam hati aku percaya kayak gitu. Mungkin yang patah hati lebih banyak daripada yang jatuh hati. Kayaknya. Ih, aku ini. Setiap hari aku store muka kayak gitu. Kuat lah mas aku kayak gitu. Terdeteksi banget keriput aku besok kayak gitu. Dan aku udah niat sih dari aku kalau sudah kaya aku pingin setidaknya cuman merawat aja. Kayak gitu. Orang dirawat sama nggak terawat itu kan beda ya. Kayak gitu. Tapi aku yang penting itu merawat kayak gitu. Entah itu pakai lak tung. Aku punya 200.000 beli itu NASA, nggak dipakai sampai sekarang. Aku pingin yang semi instan kayak gitu loh. Dari dalam pasti mahal kan, itu cuma 200. Menurut aku sih aku nggak harusnya perawatan karena masih banyak kebutuhan. Tapi aku tuh kayaknya gimana ya, aku pingin jadi anggota sama pak suami aku itu nggak dibolehin. Soalnya aku butuh pupuk NASA itu aku butuh untuk mangga ini. Nanti aja lah. Aku nggak beli kayak gitu loh. Nggak beli terus. Tapi kalau beli kan ada aturannya ya, lebih murah kayak HD itu. Lebih murah berapa persen kayak gitu loh kalau beli. Sekali nawari ke orang kan kayak gitu. Santai. Aku beli itu aja
200.000. Ya kapan-kapan. Aku tuh kayak gitu. Sama giliran aku yang bikin kartu anggota kayak gitu, kamu nggak buat. Kartu Tupperware aku sudah. Shopee juga pernah. Ya, tapi nggak jadi anggota, cuman langganan aja, konsumen. Shopee Martin. Kalau aku jadi anggota semuanya aku capek. Forever Young aku sudah. Tapi ini mau tak coba nanti. 200.000 kan, mending beli 200.000 ya. Untuk pupuk mangga kayak gitu. Nanti ininya beli lagi kayak gitu. Mau riskin apa itu. Tapi aku udah kacau pikiranku, Pak suami aku gak boleh ya gak boleh. Aku udah mulai nurut. Soalnya aku gak ada ibu. Kalau dulu tuh ya kayak gitu. Beli mesin cuci ya kayak gitu. Pak suami iya nanti kalau kurang gampang wes. Aku lama-lama Pak suami aku kan semakin lama tahu tingkah aku ya kayak gitu. Kebiasaan aku gampang wes, gampang no masalah kayak gitu. Tapi pulang aku minta ibu aku. Kalau kurang minta ibu aku kayak gitu. Gak biasa ya kalau pengusaha itu challenge terus kayak gitu. Gampang wes. Kalau semuanya dibikin sulit, ya sulit kayak gitu loh. Beli mesin cuci ya kayak gitu. Waktu pertama kali menikah kontrak di sana, beli mesin cuci ya. Iya, ya dibolehin ya kayak gitu. Aku suruh nyuci capek lah aku kayak gitu. Ibuku punya duluan tapi terus beli AC ya, anakku sakit keringet buntet kayak gitu. Keringet buntet gitu itunya. Dulu Mas Dani ini, wah stres itu. Aku tanya, stres itu. Pokoknya awalnya penyakit itu stres kayak gitu. Kemudian aku ditawari, aku mau yang baru. Aku tanya Pak suami aku, yang baru aja. Aku beli yang sharp, yang antibakteri, apa plasma cluster itu. Udah beli, aku pakai sampai ke sini aku pindah. Berapa tahun ya, lama ya dek, awet. Kemudian rusak, anak sampai anakku yang kedua berapa tahun aku nggak pakai off, nggak pakai AC. Bapakku di sini juga AC-nya mati. Lama sekali, hampir 7 tahun apa 6 tahun ya aku nggak pakai AC di sini. Wuh, kayak dipanggang. Kalau musim panas itu mau hujan tuh kan panas sekali ya. Aku di kamar ini kayak dipanggang loh, pakai kipas angin itu beneran. Kemudian ya itulah, lama-lama ada teknologi baru 300 watt kayak gitu. Masa dingin sih, dingin kok. Aku akhirnya aku ganti second yang berapa watt ya, tak pikir 400 watt, agak tinggi. 500 wattan apa 600 kayak itu, Malaysia. Mitsubishi Mitsubishi. Kemudian aku pakai 300 itu, udah mulai adem tuh kamar. Kamar tuh mulai adem ya. Aku nggak bisa di sini nggak pakai AC. Aku bertahap itu, ngumpulin, aku bikin blogger, ngumpulin jilbab. Setelah ngumpulin jilbab, ya terserah aku beli di mana aja. Aku hunting-hunting deket-deket daerah sini sama pasar situ. Gak harus mahal kok kayak gitu. Kalau aku mau mahal mungkin untuk event-event tertentu, mungkin untuk acara wedding kayak gitu ya. Tapi kan bisa disewakan ya kayak gitu tuh. Atau aku beli kayak gitu. Wisuda kayak gitu kan kembaran. Tapi kalau kembaran sekeluarga tuh harusnya beli kayak gitu. Aku belum kesampaian sih sekeluarga sama bapak ibu aku. Kalau sama keluargaku sendiri, keluarga inti aku, sering sih warna sama itu, sering kaos kayak gitu. Batik tapi beda, sama warna tapi beda. Belum yang full batiknya persis sama, belum pernah. Ya deh ya, kalau anakku udah pernah batik kembaran sama adiknya kayak gitu. Aku senada sama bapaknya warnanya. Yalah, 6 menit. Seneng sih.
senang sekali. Progres banget ya. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Gak sampai lah segitu. Masa 25 tahun aku kayak gitu. Paling pak suami aku tuh yang marah. Soalnya aku itu pingin pulang, homesick. Kadang-kadang homesick kayak gitu. Udah gak ada bapak ibu, homesick ya kayak gitu. Dia marahnya parah kayak gitu. Kemudian iyalah, sekarang aku udah sadar. Udah gak ada bapak ibu, aku harus tetap survive kayak gitu, menemani anak-anakku dan suami aku kayak gitu. Dulu aku semuanya serba, kan aku tahu orang workaholic gitu ya. Udah dibahas itu sama sahabat aku dulu waktu kos-kosan. Orang yang suka kerja itu kadang-kadang lupa makan, lupa apa, semuanya harus ditawari. Gitu. Sekarang aku mau nawari lagi. Nggak mau aku kayak gitu. Nggak original rasanya, katanya tuh nggak original kayak gitu. Padahal aku udah masak, latihan terus kayak gitu. Kalau masakan sih udah Pak suamiku pasti oke. Apapun sebenarnya sih Pak suami aku sudah comfortable kayak gitu, udah nyaman kayak gitu. Ada apa lagi ya kayak gitu loh. Anatomi tubuh, alah, paling nggak dijahit kayak gitu loh. Paling nggak dijahit. Kalau dijahit mungkin susternya bodoh. Kalau dijahit susternya bodoh. Kawan aku aja susternya. Ya Allah, susternya. Udah kayak gitu aja lah. Pengalaman males aku. Ya jangan sering-sering kayak gitu. Makan enak. Sekali-sekali makan buah kayak gitu loh. Ya, aku mau nyiapin bukanya kita bertiga. Anakku duluan soalnya yang pertama. Ya beda-beda kan. Aku nyiapin dulu, ini aku masih ada sambal goreng. Senengannya itu manfaat dari lemari es kayak gitu. Aku kadang tuh ya, kadang itu aku itu ya kayak gini udah terbentuk, udah punya 2 anak, apalagi ada vlog kayak gini. Ini tadi udah aku panasi loh soto ini. Soto ini udah aku panasi loh. Aku panasi lagi ya. Oh, tuh. Enak itu kan. Ada soto mie itu aku suka kan. Sayur itu soto mie itu pakai sayur sawi kayak gitu. Ini soto itu nggak habis-habis ya. Aku biasanya yang ngabisin. Aku kasih sayur lagi. Ini ada telur, masih ada telur. Kayak gitu. Itu berapa hari aku bikinnya? Ini 3 hari ya habis ya. Anakku nggak suka soalnya soto. Aku suka tak kasih sawi kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Aku tuh kalau inget sih kadang-kadang aku ketawa sendiri, Pak suami aku di kamar. Aku lihat waktu aku kos itu kan ketemu sama temen aku ya. Itu anak kosku tuh banyak dari Banyuwangi, ada dari luar-luar daerah pokoknya. Kemudian Banyuwangi, Sumenep, ya itu kan Sumenep itu kan Jawanya alus ya kayak gitu. Di sana ada juga kok, iya aku tahu dari Trunojoyo kan, Raden Trunojoyo itu kan juga Madura ya. Jadi kalau aku Maduranya Probolinggo. Jadi prokem-prokem itu aku prokem Madura itu. Prokem Madura aku tahu kayak gitu loh. Tapi kalau ngomong sih males aku kayak sakit hati itu ya, sake ateh. Aku kalau keluar Maduranya ya sake 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 ateh. Makanya kalau bisa itu ya, profesi itu yang membawa karakter kayak gitu. Aku ibu rumah tangga kayak gitu. Aku nggak tahu arahnya kemana, mau ke stand up komedi kayak gitu. Pokoknya aku bikin sesantai mungkin kayak gitu. Anakku laki-laki semua biar gak stres. Ini anakku sudah masuk kamar, tinggal anakku satunya masih belum bangun. Ini masih 2:30. Aku masih ada power ini ya. Aku capek sekali kemarin aku masak kan ya. Sibuk kayak gitu, aku upload semua kesibukan aku itu kayak gitu.
Sebenarnya aku nggak mesti juga, kadang-kadang videoku pendek itu nggak mesti aku nggak sibuk. Cuman aku males angkat kamera aja kayak gitu loh. Soalnya aku tuh orangnya nggak bisa tidur kan. Jadi aku siang itu, terutama dari pagi ya, kayak gitu. Aku beres-beres kayak gitu supaya nanti malamnya itu begitu Pak suami aku datang, Pak suamiku udah lihat rumah bersih kayak gitu. Masalahnya kadang-kadang nggak ngefek kayak gitu loh. Mau aku dandan kayak apa kayak gitu, kalau Pak suami aku itu banyak pikiran kayak gitu, aku nggak tahu aku nggak bisa memaksakan untuk dia tersenyum kayak gitu loh. Masa dia biasa-biasa aja aku mau guyon, mending ambil kamera yo. Dia flat kayak gitu aku mau guyon, mending ambil kamera kayak gitu loh. Teman-teman aku itu pasti, kalau sahabat aku kalau ada kesempatan pasti nonton. Kita bercanda lewat telepati ya. Bercanda. Ini rambut aku inget, aku nggak pernah tuh rambut aku, coba aku kembali ke flashback ke masa lalu kayak gitu. Aku kasih rambut pendek ini di daily vlog aku. Mendidih ya. Aku suka kan kayak gitu, kayak aku belum bisa tuh bikin mie ayam, padahal itu pating cerintil kayak gitu loh. Mie pangsit aku itu sama aja sih kayak soto kayak gitu loh. Gak tahu ya, kok aku rasanya masak itu sulit banget kayak gitu, padahal sama aja bumbunya, ayam dicincang-cincang kayak gitu. Dikasih bumbu kayak gitu kan, bumbu bumbu mie ayam itu ya kayak gitu. Rasanya kok pangsite. Ini aja aku bumbu soto, ini aku bikin soto, aku kasih kayak mie ayam kayak gitu sama. Ini mie ayam ala aku ya. Kemarin kayak gini juga. Nggak apa-apa, ini masih. Ini buat aku fresh banget kayak gitu. Setiap hari aku fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, aku tuang ya. Tuh. Seger kan? Seger sekali. Sawinya itu nggak terlalu matang kayak gitu. Aku suka. Kayak mie ayam. Mie ayam tuh kayak gini. Mie ayam tuh sawinya hijau kayak gini. Kayak gini aja itu kesukaan aku banget ini mie ayam. Ini mie ayam aku pakai soto. Suka aku kan mie ayam itu. Murah. Itu murah banget. Dari harga 1.000. Dulu harga 1.000, sekarang sudah 10.000. Udah ya, aku mau makan. Ayo dek. Udah jam 2:30 loh. Anakku belum bangun. Udah kayak gini aja menu aku sederhana. Dan diulang-ulang kayak gini nih, frozen tetap fresh loh ya. Tetap fresh, semuanya tetap fresh. Ini juga soto tetap fresh. Ya kan, sayurnya fresh kan? Tuh, udah kerupuknya kurang kayaknya. Ya, aku kasih kerupuk campur sama ini ya, bawang, kerupuk bawang. Kayak gitu aja. Udah habis tuh soalnya. Udah mudah kan hidup di kota itu, serba ada. Yang penting uangnya ada. Aku kasih ini dulu, yang namanya telur kesukaan aku. Ini lagi kan diulang-ulang, itu maksudnya aku. Hidup itu pengulangan. Pengulangan. Pengalaman tuh apa? Diungkap supaya yang jelek tidak terjadi. Minim setidaknya kayak gitu. Iya, minim resiko. Tuh kayak gini aja mak-makku. Alam kayak mie ayam kan. Coba disiram ini kayak mie ayam juga. Loh, ini ada kentangnya. Tuh, kentangnya itu. Ini ada kentangnya juga. Aku sambelnya tuh ada sih sambel, tapi pakai level 50 ini. Sedikit aja. Uh, jangan banyak-banyak. Terus ini kuahnya itu harus ngambang-ngambang kayak gitu kan, kalau kalau soto tuh kan ngambang-ngambang ya, kayak gitu.
Basah semua, biarkan basah semuanya. Uh, uh. Ini mie ayam campur soto. Mie ayam ala aku aja. Mie ayam ala aku. Wah, gak pakai pangsit, pakai ini aja, kerupuk kerupuk bawang. Udah, tetap kan makanan aku itu namanya monoton. Monoton tapi fresh. Tetap fresh kayak gitu loh. Frozen tetap fresh. Sahur aku jam 3 kurang 6 menit. Iya, ayo, ayo, sahur sayang. Udah siap itu, ayo. Energinya itu harus kayak gitu. Lumayan kayak gitu. Begitu aku udah bangun tidur itu aku sudah siap dengan kamera kayak gitu loh. Toh nggak sampai 6 ton kan? Nggak sampai 1 kilo bahkan. Maksud aku nggak berat-berat kayak gitu. Kenapa akan 6? Karena itu bintang aku. 6, 9 itu bintang aku ya. Dia bolak-balik. Tapi semoga tetap kayak gitu lambangnya ya, jangan diganti. Ya, udah siap. Sayang. Alhamdulillah aku udah makan. Nawaitu soma godin an ada ifar di syuhri Ramadan hadi syarati fardolillahi ta'ala. Itu biasanya kalau traweh, di akhir traweh itu di disematkan doa itu kayak gitu supaya ya ingat sahur. Wih, rambut aku nih paling nyonya. Model paling nyonya selama hidup aku kayak gitu loh. Udah. Ih, jadi kenapa sih kayak gitu loh? Iya aku tahu kayak gitu kalau aku harus bekerja kayak gitu jadi ibu rumah tangga ya kayak gini aku kasih videonya aja setiap hari. Insya Allah semoga aku dikasih kelancaran dan umur yang panjang dan sehat selalu. Iya, sehat selalu baru umur panjang. Terserahlah mau yang mana pokoknya dua-duanya itu saling saling mempengaruhi. Ya kan rasa bersyukur, qanaah dan aku untungnya suka nyanyi. Jadi aku mudah kak sekali menghibur diri sendiri sampai pak suami aku itu kadang-kadang ini disindir enggak ya kok pakai lagu kayak gitu. Ini aku mau ambil dawet ya, dawet aku warnanya hijau. Gak ngefek katanya, pokoknya aku cinta kamu udah gak ngefek. Warnanya bagus, ini ada kolang kalingnya juga ikut warna hijau. Aku seneng. Coba ada durian kayak gitu ya, atau ada durian, ada tape kemarin. Roti, ini gini aja toktil. Nggak apa-apa, enak kok. Udah segini aja nih, mana kolang kalingnya? Kolang kalingnya mana ini? Kolang kalingnya. Gitu aja, cukup. Aku masukkan lagi dalam lemari es. Kayak gitu aja. Kadang-kadang subuh kok minum es sih, Bu, aku kayak gitu. Enak. Besok kan aku puasa. Aku udah mau tinggal makan ini. Sudah siap. Tuh. Subuh-subuh mau es. Enggak apa-apa. Terserah. Suka-suka aku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh. Hijaunya. Kolang kalingnya. Ini pakai durian. Tape, nangka. Enak. Beras ketan juga enak juga. Tapi ini udah sagu ya. Ini sudah karbohidrat ini.
Ini kolang-kaling. Aku makan dulu ya. Pak suamiku kenapa nggak ngefek kayak gitu kalau aku nyanyi? Kan profesional meskipun di rumah kayak gitu loh. Pak suamiku pakai headset, anakku pakai headset semua. Jadi aku semuanya sibuk sendiri. Nggak apa-apa ya, aku menghibur diri sendiri. Kan dari lagu, ini kenapa ada lagu kayak gini, kenapa ada lagu kayak gini. Jadi aku belajar tuh kayak gitu supaya aku siap dengan zaman kekinian kayak gitu. Adaptasi sih oke kayak gitu loh. Marah-marah aku kan. Iyalah aku kok nggak ada yang aku kalau nggak ada yang ngasih tahu sih nggak apa-apa kayak gitu loh. Ujung-ujungnya kayak aku tuh beli temen kayak gitu loh. Padahal memang iya sih, aku banyak temannya tuh dulu karena aku karena sekolah, kan aku bergaul kayak gitu. Ya aku yang pernah traktir traktir bayangin aja kalau sekarang aku punya uang banyak ya. Kemana-mana aku bisa sendiri. Tapi kan ada pak suami aku buat apa yang nganggur kayak gitu. Buat apa pak suami aku nganggur anterin aku kayak gitu. Nonton film, udah ada Netflix, udah ada YouTube. Mau ke orang tua sudah nggak ada ya, udah pulang kampung kayak gitu tuh. Aku udah pingin berangkat sendiri dulu. Ibuku telepon langsung pulang. Setiap tidak pernah aku nolak permintaan ibu aku. Pulang aku sibuk gak pernah. Kecuali ibu aku ngelayat, ibu ngelayat udah bareng sama adik kan, sakit kan waktu itu ngelayat ke Lamongan. Ibu gak usah mampir kayak gitu aku. Aku gak ikut ngelayat kan kayak gitu. Ngaboti Fanta sak liter aku. Rioyo aku biasanya kan apa ya untuk untuk parcel. Meskipun cuman kadang minyak 2 liter kayak gitu. Ya kan dan teman-temannya kadang-kadang Fanta 1 liter iku belani aku ya ke arek cilik banget aku sedang door press ngono. Terus orang ngono ibuku nggak mampir bener-bener nggak mampir nurut sama aku itu sebenarnya. Tapi kadang salah. Kadang salah. Ibu aku kayak gini. "Eh, Bu, nggak usah jadi calon lah kayak gitu. Nurut kan ibu aku. Nggak mau aku ibuku jadi calon kepala desa, nggak mau aku kecuali calon tunggal enak aja kayak gitu aku. Stres aku. Pak suami aku udah kena medsos kayaknya. Jadi macam-macam aku dia tuh kan aku nggak biasa dengan suami pendiam kayak gitu kan diam terus. Tapi aku proaktif anaknya kan kayak gitu. Dari kecil itu aku sama bapakku, Pak mau ini Pak bapak panen minta ini Pak. Kadang sampai disuruh juga, bapakmu panen nggak minta apa-apa tang, minta apa ya kayak gitu. Nanti aku kalau SMA takut ada yang ngapelin aku minta kursi. Sama bapakku dibelikan kursi itu kan kursi Jeporo. Aku mikirin kalau ada yang ngapelin gimana ya, kursi mbakku tua sekali. Cuma sepasang. Aku minta itu siapa tahu nggak ada yang ngapelin, nggak taunya nggak masuk. Aku jengkel aku kayak gitu, kenapa lagi, ada apa, tolong aku dikasih tahu ada apa sih kayak gitu. Kamu nggak tahu ya. Kisahnya Romeo and Juliet. Kayak siapa, kayak aku. Ya Allah. Aku tuh kayak gitu aja. Lucu sih sebenarnya. Aku diberikan kursi beneran sama bapakku. Apa aja yang diminta aku dituruti. Soalnya aku kan mau mati ya. Dikit-dikit aku mati lah ya bu. Gantian ibuku terusan. Ibu bunuh diri ya, ibu bunuh diri. Ibuku kayak gitu. Sambil tidur itu ibu pura-pura mati kayak gitu. Ibu bunuh diri loh. Gara-garanya ibu ini kenapa sih mikirin orang lain terus kayak gitu. Aku tuh nggak pernah diajak jalan-jalan, belanja bareng kayak gitu ke supermarket. Kan dulu ada supermarket Sinar Terang, Prima gitu ya. Deketnya SMPK itu. Kemudian sekarang banyak Indomaret. Itu pun aku nggak pernah tuh ke Indomaret belanja bareng ibu aku. Udah nggak ada ibu aku. Cuman kalau beli makanan kayak gitu, dendeng, ini ke Citra, tuku Citra, tuku peralatan makan itu.
Aku kan dijemput di terminal sama bapakku. Aku pulang berdua sama anakku. Ayo, dijemput di terminal kan, kayak gitu. Pulang aku. Pak suami aku nggak ikut. Ibu beli piring dulu. Aku tuh punya anak apa belum ya, lu Lapi? Apa mau nikah ya, kayak gitu loh. Ibu beli piring dulu. Nanti kalau kamu nikah, enak gak pinjem-pinjem, kayak gitu. Beli piring, habis itu cari itu dulu, dendeng. Beli dendeng dulu sama abon di Pendao. Pokoknya masalah makanan. Kalau logistik itu, ibuku kan tahu meracang. Ibuku optimalkan meracang-meracang tetanggaku. Bule aku meracang juga, kayak gitu. Ibuku berhenti, bule aku. Deket kan ibu aku. Nggak terlalu repot lah kayak gitu, urusan logistik beras itu kan bapakku panen. Sayur ada Bek Selamat. Bek Selamat setiap hari ke rumah, Bek Mona. Bek Mona, Bek Selamat. Apa mana yo? Seneng aku. Seneng sama ibu aku tuh sebenarnya. Aku nggak, kadang rasa-rasan sih kadang. Rasan-rasan ini lucu. Ibu aku tuh rasan-rasannya lucu-lucu. Udah tak ungkapin semua kan? Coba rasan-rasan aku sama ibuku apa isinya. Udah sama ibuku paling sering. Rasan-rasan tentang ya, rasan-rasan tentang apa aja kayak gitu. Banyak sekali kan, harus hafal tuh kalau ketemu sama aku. Kalau nggak hafal berarti nggak nonton. Lali ya, pasti ngono kaya. Iki kok lali sih, nggak bisa kan delok wajahku, apa sing didelok ngono lho. Apa sing didelok? Rambut aku nanti mau kok ini kalau di papan tambah jelek kayak gitu, jerojos kayak gitu. Tapi tidak tahu kalau di apa agak halus itu kayak gitu. Tapi ini aku natural aja kayak gitu. Oh, berangkat nanti anakku masuk kamar semuanya, tinggal aku sendirian. Makanya tuh ya kalau anak-anak muda sekarang punya vlog kayak gini, kadang-kadang cuman sedikit sih aku lihat anak SMP, anak SMA kayak gitu ya. Bapak ibunya gimana, udah tahu kenal ya. Udah kenal, mudah kan ditemukan cinta sejati itu lebih mudah kayak gitu loh. Apalagi begitu nikah, nyonya Fatimah siswo ibu aku. Bu jari Sahid. Kan cocok Sahid, Bu. Ya Fatimah Sahid wes. Ibuku biasanya Fatimah Sahid, kadang-kadang Fatimah siswo, nyonya. Aku sebenarnya cocok loh kayak gitu. Aku bilang temanku dari namamu cocok loh kayak gitu. Oke nggak ngasih tahu wajah istrinya nggak apa-apa kayak gitu. Aku berdoa aja baik-baik aja kayak gitu. Sahabatku yang lain tuh aku tahu beberapa istrinya. Sahabatku kuliah juga tahu ada beberapa perempuan laki-laki aku tahu istrinya. Mudah ditemukan tuh cinta sejati kayak gitu. Ada vlog kayak gini. Aku ngomongnya kan lewat kisah-kisah ya karena aku jarang pulang juga kayak gitu. Jarang pulang. Dulu rumah mbakku itu Blabak. Blabak itu apa ya? Ah, kayak kayak joglo. Tapi udah dibongkar, bayangin aja kalau nggak belakangnya tuh bilik kayak gitu. Ada kacanya sedikit. Seneng aku, los kayak gitu, seneng aku. Begitu nggak meneko-neko pokoknya. Pintu, kaca-kaca kayak kayu yang tebel itu kan depan itu bagus loh sebenarnya dibangun. Iyalah, nggak ada tuh paling bagus di sana. Masalahnya paling lama gak dibangun. Tetanggaku sudah bagus semuanya, yang sebelah depan, sebelah, oh ada sebelah sana juga dari kayu-kayu kayak gitu. Bagus bener kok kalau buat peninggalan. Aku kepingin sih replikanya kayak gitu loh. Bikin replika-replika rumah zaman dulu di Probolinggo kayak gitu. Heh, warnanya hijau tua. Ada jendelanya,
los kayak gitu, ruang kayak joglo kayak gitu, los, ruang tamu, terus belakang kamar, udah, belakang lagi dapur, sudah, nggak neko-neko, lurus kayak gitu. Dan gangnya itu 2 meteran, setiap rumah punya gang 2 meter. Cuman pernah senang sekali, jadi matahari itu sangat, ini kenapa mahal sekali rumah ini. Coba kayak gini loh, rumahnya segini ya, gangnya satu rumah, gangnya satu rumah kayak gitu loh. Di desa itu kayak gitu kan. Enggak lah, separuh rumah, aku lebay banget, separuh rumah gitu. Ini kan misalkan nih 15 ya, gangnya 7,5 kayak gitu. Enak ya, setiap rumah kayak gitu, kaya sekali loh. Makanya aku pingin cari tanah yang luas, rumahnya sedikit kayak gitu, matahari itu masuk ke dalam rumah, matahari pagi itu ya, masuk pagi itu, bener-bener detail banget desainnya. Kalau pagi kena matahari kayak gitu, kalau siang tuh dingin, malam itu tetaplah pakai AC ya, meskipun di daerah mana. Kalau di Bromo sih aku udah punya itu, di Tiris itu juga ada. Di Tiris itu juga ada, mau dijual ada. Mbak, ini rumah mbak dijual di gunung. Adikku, lumayan dia, tapi naik kayak gini loh. Mobilnya cepet rusak kalau. Tapi airnya di daerah aku tuh enak, medium. Nggak terlalu dingin sekali kayak Bromo, nggak terlalu panas, enak. Enak pokoknya. Makanya itu aku nggak kepingin sebenarnya sembarangan orang masuk ke desa aku kalau aku jadi kepala desa ini kayak gitu. Biasanya kan itu ya, pernikahan kayak gitu ya. Biasa nih. Ah, udahlah. Kalau aku kehilangan desa aku akan diganti dengan yang lebih kayak gitu loh. Kayak gitu aja wis. Aku sama ibu aku jangan bilang-bilang kalau desaku itu, mbak ibuku bilang bangga banget, gak ada dulu pas ada bencana itu di sana aman kayak gitu loh. Makanya nggak boleh ada yang masuk ke situ itu kecuali orang asli Probolinggo, ngepoh kayak gitu. Harusnya kayak gitu loh. Itu masalahnya ikatan pernikahan itu kan orang luar masuk kayak gitu loh. Harusnya sak bekan ngono itu. Aku wah udah nggak apa-apa ya kalau orang zaman dulu kan nggak apa-apa, orang-orang baru tuh. Teman SD ku banyak yang udah nggak ada. Di sana banyak rumah nggak ditempati, warisannya terbengkalai itu. Nggak banyak sih, beberapa kayak gitu loh. Pokoknya kalau aku kehilangan pasti aku dikasih yang lebih, gitu aja wes. Gimana caranya aku melupakan semua kenangan terindah itu kayak gitu. Ibuku kok nggak pernah bilang ya, di sini aja, luas kayak gitu. Alas, pikirku pokoknya ono AC ini kamarku. Males aku naik kumpul pelacur. Aku udah selesai tuh, Pak suami aku juga udah. Tinggal aku aja lama makannya kalau makan kayak gini. Soalnya nggak ada durannya sih. Udah kayak gitu aku nggak berhak ya kayak gitu. Tapi insya Allah di sana itu kayak gitu. Aku kok yakin kok ya, apa yang hilang dari kita itu pasti akan digantikan dalam wujud yang lain. Misalkan
Kayak di daerah aku itu kan dingin, airnya dingin. Di sini mungkin airnya nggak, air sumurnya itu nggak, belum. Air pump, pakai air pump aku nggak pakai kayak gitu. Tapi diganti sama AC. AC-nya ada 300 watt itu udah, meskipun harus bayar kayak gitu. Ya gimana lagi ya, kayak ibuku bukan pendatang juga kayak gitu. Yang asli bapak aku, asli sono. Kemudian itu juga warisan dari adik-adikku yang laki-laki kayak gitu. Anak perempuannya diangkut semua ke kota, warisannya di kota. Anak lanangku ae sing di desa. Enggak apa-apa, aku enggak terlalu kedonyan. Bapakku bilang ojo kedonyan loh kayak gitu. Bapakku bilangnya kayak gitu. Nasihatnya, iya pak kayak gitu. Aku enggak matre lagi. Aku itu matre, aku toko sendi. Aku tuh mungkin mentalnya itu mental pengusaha, dikit-dikit mau dijadikan uang kayak gitu loh. Tapi aku antar jemput temen aku ke terminal, aku nggak ngecas kayak gitu. Aku jadi grabnya nggak ngecas kayak gitu. Seneng aku. Meringankan beban orang lain itu aku suka kayak gitu loh. Li aku mau pulang ke Jember. Oh ya nanti tak antar ya. Kadang-kadang aku nawarin diri kayak gitu. Nanti tak antar, aku pulang dulu. Ya wes aku pulang dulu. Tak antar ke kosannya, aku pulang dulu. Biar mbakku gak, kayak biasanya mbakku kan, kemana pulangnya gak langsung. Aku ngantar kakakku dulu kayaknya. Ngantar kakakku dulu. Temanku naik becak ke kosannya. Tak antar, bayangin aja ya. Kalau naik bemo tuh, apa naik becak ke terminal tuh jauhnya setengah mati. Kayak gitu loh. Kalau sekedar aku ke sana aja aku tak antar kayak gitu. Aku ada sepeda motor kayak gitu. Perempuan tapi ya Allah, kenapa aku sama laki-laki nggak gitu dulu ya? Kan lumayan mengukir kisah kayak gitu loh. Lah dia nggak sambatan sih sampai aku kayak gitu loh. Aku jemput ya Li kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Ya aku berangkat sendiri ya. Toh temen aku nggak kaya kayak enggak. Tapi adiknya kecelakaan terus. Kenapa adiknya kecelakaan kayak gitu? Ke SMA 1 sana. Kecelakaan. Mungkin rebutan sepeda motor ya. Nggak mungkin tapi. Kalau sepeda motor satu anak laki-laki dua kayak gitu. Makanya itu rumahnya deket kok sama sekolah kayak gitu loh. Itu bapakku panen berambang. Adikku naik sepeda ontel. Anak anak wedok dewe. Anak wedok dewe. Anak wedok barep menangan. Saiki kayak aku kalau ketemu temen aku ya, kalau dibilang gak usah kerja li kayak gitu, tak pinjemi terus ini uangnya sampai total rumah mau berapa. Boleh kan kayak gitu. Dalah, mau aku utang ya sampai 2 miliar ya. Mangane sapiro ngono lho ya. Utang untuk biaya anak itu kan. Biaya sekolah itu lukisan aku. Itu karya aku ini. Latulip mekar, lagi mekar. Aku rugi kalau gak sampai ke Kenkov. mumpung masih mumpung masih ada tenaga. Aku rumahku udah bersih ya, habis makan kayak gitu bersih-bersih semuanya, meja bersih, cucian udah kayak gitu, terus mandi kayak gitu. Itu ibuku seneng. Habis gitu nggak boleh tidur, Bu. Itu nonton itu ceramah agama kayak gitu. Masya Allah. Aku ibuku lihat tuh ceramah agama tuh jarang kan dulu kayak gitu loh. Channel-channel tuh dulu antennya itu nggak jelas dulu itu. Nontonnya TVRI kayak gitu. TPI ibu aku itu nontonnya. Udah aku udah mandi, udah aku mau istirahat, mau ngapain aja, mau
Biasanya sama ibuku disuruh, Bu sekarang nggak bulan puasa, kalau mau dengerin ceramah bisa kok kayak gitu. Tinggal mau ceramah siapa kayak gitu. Ini aku kalau aku lihat video nih ya, perasaan aku ya. Yang paling update itu seneng, oh hari ini ya. Apalagi bikin setiap hari kayak gitu ya. Ala kreator kan, kreator aku nggak tahu ya. Aku kalau biasanya kreator kerja kayak gitu, biasanya ya tergantung tontonan ya. Tapi kalau kerja ke orang kayak gitu, apa nggak harus produksi setiap hari kayak gitu video? Menurut aku kayak gitu. Mudah kok kayak gitu. 5 menit kalau memang sakit. Tapi aku pernah tuh 3 hari sakit aku ya. Aku coba kayak gitu. Ah, nggak dapet ya soalnya. Kalau dapet itu harus ada komunikasi, paling nggak di Facebook kayak gitu. Aku cuma dua pilihan, Facebook sama YouTube. Instagram pernah aku, tapi aku kurang komunikatif kan, kayak gitu. Komentar ditutup, ngapain aku ngoyo-ngoyo kayak gitu loh. Sa rileknya kayak gitu loh, serileknya sahabat aku, teman-teman aku kayak gitu, dan siapa aja yang nonton kayak gitu. Ya, makan ya enggak. Kondak aku batinku, kalau nggak makan gimana ini. Padahal 4 sehat 5 sempurna itu tonggak. Tonggak bagaimana kita berpikir selalu negatif. Afirmasi positif itu kadang-kadang terpecah aku kayak gitu loh. Pak suami aku, hmm, karena terlalu dinginnya hidup ini ya. Kalau aku kan udah terbiasa anaknya hiperaktif dan proaktif sama orang tua itu ya. Dan orang tuaku sangat bebas banget kayak gitu. Demokratis, mau ngomong apa aja terserah, yang penting aku tahu apa yang nggak perlu diomongin, kayak contohnya bapak aku, ibumu itu kayak gitu, ibumu itu kok nggak ngurusin apa kayak gitu, kok lebih mentingin apa ya yang apa menurut bapak itu nggak perlu kayak itu, ibu bilangnya perlu kayak gitu. Aku kalau bisa itu ya cari istri 4 kayak gitu. Aku diem aja ya sama bapak aku, diem aja aku. Terus habis itu ya udah, aku nggak, sampai ibuku nggak ada, aku nggak pernah. Tapi ibuku khawatir aja kayak gitu. Bapakmu nanti nggak bisa apa-apa loh, nggak pernah masak, nggak pernah ini. Nanti pasti nikah. Aku nggak pernah. Iya bu, omongan dulu bilangnya kayak gitu. Aku nggak, diem aja. Aku nggak tahu juga. Masa mau enggak lah bu, nanti akan ada aku kayak gitu. Enggak sih, aku nggak kayak gitu. Kenapa ibuku ngomong kayak gitu? Enggak. Aku udah mikir banyak bercabang kan kayak gitu. Masa iya bapak nggak bisa? Tapi pada kenyataannya bapak itu udah kelihatan, firasat aku, gejalanya itu kelihatan. Mulai ke aku tuh udah dingin. Ibuku udah meninggal itu. Aku datang ke Probolinggo, bapakku dingin banget kayak gitu aku. Dingin bapakku ke aku itu kayak gitu, menyambutnya itu kayak gitu loh. Ya udahlah, aku batinku. Aku setiap bapak nikah, aku nggak pernah datang, nggak pernah aku kayak gitu, nggak pernah aku datang tuh untuk pernikahan bapak, nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau aku pulang jenguk bapak, ada ibu tiri aku kayak gitu tuh, ya mesti ya pernah sakit sih aku kayak gitu. Masih sakit tapi aku harus jalani, Pak. Kalau memang aku, bapakku pernah itu ya, udah punya ibu tiri waktu itu aku ya. Gimana ini nggak ada sarapan bapak aku kayak gitu. Ada tuh kue kenduren sak kue kenduren sak basek itu loh, sak basek itu. Aduh, sama nasinya gimana ini kayak gitu aku. Pak, aku akhirnya beli kayaknya bapak aku sama aku tuh. Aku nggak pernah masak aku kalau di rumah sejak gak ada ibu. Kan ada ibu tiri aku ya, aku pasti beli kayak gitu. Lupa aku, pokoknya aku pulang apa langsung ke Probolinggo gimana kayak gitu. Bapak aku udah nggak kayak dulu lagi wes kayak gitu. Beda pokoknya. Pokoknya dingin. Kemudian bapakku, kalau aku muda pulangnya, Pak, aku pulang sampai sekarang aku udah percuma nggak ada bapak ibu kayak gitu. Cuman masih ada warisan rumah itu ya. Warisan sawahnya udah kejual kayak gitu. Aku bosen sih ngomong warisan terus, tapi itu penting banget kayak gitu loh. Anak yang dikasih warisan, harta, pendidikan, nasihat, kayak gitu itu lebih hati-hati jalannya sebenarnya. Kayak gini aku kalau udah mau selingkuh kayak gini sulit buat aku tuh.
Dulu kalau aku udah ada gejala pacar aku punya second kayak gitu, second pilihan. Itu apa second pilihan itu? Pilihan itu apa sih? Pokoknya second pilihan lah, pilihan kedua. Gak ono ya. Gak ono sinetron ya, pilihan kedua itu aku udah menata hati kayak gitu. Oh iya ya, aku orang desa juga ngapain aku muluk-muluk aku nangis aku tapi aku nggak boleh minder kayak gitu. Udah, toh ada yang suka di kelas aku. Toh putus juga kayak gitu. Oh ya, aku mungkin kebanyakan saudara ya kayak gitu. Introspeksi terus. Mundur, aku putus ya udah. Kebanyakan saudara soalnya. Kemudian Pak suami aku ini, Pak suami aku tuh udah sering ke rumah aku kayak gitu. Tiba-tiba dia apa ya? Ngomong apa kayak gitu loh, gak jelas ngomongnya kayak gitu aku. Gak jelas pokoknya ngomongnya, terserah kamu aku kayak gitu. Bapak kamu gak ke rumah gak apa-apa, kamu jangan ke rumah juga, jangan sering-sering kayak gitu. Di desaku itu jarang orang pacaran kayak gitu, ngapeli itu jarang kayak gitu aku. Aku udah bilang steril di sana itu, sakral kayak gitu loh. Kan adatnya ya kayak gitu. Begitu aku pacaran sama pak suami aku, tetangga aku sekeliling kan masih saudara semuanya ya, udah paham kayak gitu. Oh dia sudah tunangan kayak gitu kan tenang ya kayak gitu loh. Selama 7 tahun itu status aku tunangan sama pak suami aku kayak gitu loh. Itu makanya kalau beban buat ibuku sebenarnya kalau misalkan pak suami aku nggak ada orang tua ke rumah kayak gitu. Aku ya gimana nyambutnya pakai jilbab kayak gitu aku. Ya aku pakai konde didandanin ya. Kok nggak pakai baca kok nggak pakai baju irian sih bu? Pakai baju sanggul kayak gitu loh. Aku malu waktu itu masih kecil kan ya, masih barusan lulus SMA semester 3-an kayak gitu. Udah aku jalani dan aku sangat menutup pergaulan aku sampai sekarang kayak gitu. Jadinya aku nggak muluk-muluk gitu. Mau dapat mau enggak, yang penting aku berbagi pengalaman kayak gitu. Gimana kalau orang tua kalau aku nggak boleh pacaran, gimana terus SOP-nya aku selanjutnya bu kayak gitu. Kamu mungkin orang tua sekarang dijelaskan kamu belajar yang pinter, nanti kamu kerja, baru kamu pilih laki-laki yang cocok buat kamu kayak gitu. Meskipun kamu nggak matre ya, setidaknya yang safe sama masa depan kamu kayak gitu loh. Nggak ada utang, rumah punya, setidaknya kendaraan kayak gitu loh. Ibuku sebenarnya nggak matre sih, beneran. Yang penting masa depan itu loh yang penting kayak gitu loh. Masa depan itu loh ya. Ya kalau anak petani yang luas sawahnya kayak gitu. Kalau pegawai yang tinggi gajinya, yang besar gajinya dan bisa ngatur kamu jadi istri yang baik kayak gitu. Kalau nanti pada akhirnya kamu diajarin yang enggak sama suami kamu harus protes kayak gitu. Ini aku masalahnya sedikit sekali sih kayak gitu. Gimana hacker ini aku nggak berani tanya tapi aku dikasih ini apa uang ya 700 berapa 50 sedikit kayak gitu ya udah aku berbagi pengalaman aja kan harus dipilah-pilah ya pengalaman yang baik dan nggak mungkin orang punya dosa itu nggak punya masa depan kayak gitu orang pendosa aja masih punya masa depan kayak gitu loh orang suci aja masih punya masa lalu kayak gitu ya kan nggak tahu aku kalau generasi kekinian bebas dosa aku acungi jempol kayak gitu kan aku udah 52 tahun ya kayak gitu ya aku nggak pokoknya aku punya pengalaman aku sampaikan aja kayak gitu murah banget li kamu kayak gitu nggak dimintain ya aku kan punya anak kayak gitu nanti kan apa katanya anak aku itu 17 18 45 itu menurut aku ya udahlah kayak gitu aku gak terlalu ekspektasi yang terlalu kayak gitu biasa aja jam 9 lewat 13 aku bayar sekolah itu lewat ATM bisa ya kan
sekarang. Maunya nggak keluar rumah. Ya, bayar sekolah. Coba ya urusannya Pak suami, semuanya kan enak. Tapi suaminya nanti, suamiku sibuk, istrinya santai-santai kayak gitu loh. Kayak nggak terlibat kayak gitu di rumah tangga. Aku udah campur tangan banget dah sama rumah tangga aku. Kok enggak? Ini aku mau beli roti kesukaan anak aku. Udah full. Tuh. Lihat lah kayak dicoba ambil uang. Ini. Apa tuh? Iya, sudah. Enggak kok nyala. Ya, bayar uang sekolah kayak gitu. Anakku mau ulangan, udah selesai beli jajannya, udah pulang. Ya sampai umur berapa aku ya masih kayak gini. Aku isi bensin 29.200, 30.000 ya. Oh, piro aku lali. Aku lupa, pasti lali, tapi tak telok wis pas ngono lho. Tak pokoknya full 30 ribuan. Masih ada sisa sedikit pertamak. 125 cc. Udah ya, aku mau pulang. Senang sih, bayang noai setiap aku kemana itu aku rekam semuanya. Sudah full kan, udah di merah. Aku nih mau pulang, tapi aku inget di rumah nggak ada buah. Sekarang kan bulan puasa ya. Aku mau hunting buah, nggak banyak yang jualan. Ada cuman ini. Soalnya kan puasa ya. Mungkin di sebelah sono. Biasanya kalau truk-truk ini murah kayak gitu loh, pikep-pikep. Nah, kayak gini nih biasanya murah. Tuh. Ini ada ruko juga. Oke, matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sampai Ibu. Ini sekarang jam 10:30 lewat 8 menit ya. Jam 11 kurang 22 menit. Nih, Mama udah sampai rumah. Beli apa coba itu? Mangga. Bukan, Apa? apukat. Alpukat. Nih, Itu. nih, nanas. Yang Ini nanas. roti. Mana? Ada roti, Mama beli juga roti. Ini nanasnya ini, nanas ini 10.000 segini. Ini 10.000. Ini 1 kilo 25. Ini 1 kilo 25.000. Tapi kecil-kecil tapi ini enak. Mentega.
apokat mentega. Mana mau roti? Apa? Roti. Roti. Oke. Aku kan suka jalan-jalan ya, sekarang Jumat. Sekarang mau ngantar anakku masjid juga. Ini oleh-olehnya juga. Ini roti buat anak aku. Ayo. Sudah. Buat nanti ya. Ya. Dah. Kayak gitu aja. Kegiatan hari ini aku nggak belanja di pasar. Karena stok makanan masih lumayan. Belum habis. Aku tunggu habis baru aku ke pasar kayak gitu loh. Udah. Kayak gitu aja, aku udah bayar SPP anak aku, bisa hari Jumat, Sabtu sekarang tuh libur di sekolah. Tapi kalau transfer, bisa di manapun, kapanpun, kayak gitu. Enaknya sekarang kayak gitu sih. Tinggal pembiasaan aja. Aku soalnya kebiasaan offline sebenarnya. Tapi, aku tuh suka offline karena belum mobile. Ada waktunya kok kayak gitu. Udah ya Allah. Ini kesukaan aku zaman aku kuliah dulu. Nih. Ini kentang, ini kayak jajan dolar. Udah. Ini coklat keju buat anak aku. Ini sobek coklat buat anak aku juga. Jajan ya, opai. Aku tadi sampai sini jam 11, setengah 11 ya. Soalnya beli bensin dulu. Aku tuh mau cepet-cepet pulang. Soalnya mau SMS. Aku baru pertama kali soalnya. Mau SMS dulu. Bang, SMS siapa? Ini bang. Udah aku SMS dulu. Itu lagu-lagu itu dulu aku gak pernah baper kayak gitu loh. Ya biasa paling orang selingkuh ya kayak gitu. Menginjak rumah tanggaku itu apa ya, selangkah lagi hampir kayak gitu. Sesuai idamanku lah kayak gitu. Idamanku bingung aku. Ya pokoknya sesuai dengan target lah, jangan lama-lama. Sebenarnya udah terlalu lama aku ya kayak gitu. Begitu juga dengan ini, tapi aku buat habit aja kayak gitu loh. Gimana aku tanpa kamera aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku harus ada kamera. Insya Allah. Udah. Tadi aku maunya nggak kemana-mana kayak gitu. Aku di rumah aja. Tuh kan kalau aku keluar, begitu keluar rumah, tuh aku langsung beli jajan anak aku, beli buah. Jajan anak aku cuma 60-an ya. 60 ribuan. Ini aja punya anakku 36. 18 ribu. Yang ini dulu zaman kuliah aku. Buahnya 35 ribu. Itu aja wes. Sedikit kan? Cuman berapa? Aku bayar sekolah 1 juta. Aku udah ngeluarin pokoknya bayar sembarang itu ya. Sembarang itu ya. Bayar arisan ya gitu. Kan mau tutup buku ini kan ya kayak gitu. Udah bisa ngeluarin 5 juta. Berapa tadi tak hitung? 5.200.000 dalam waktu berapa jam ya? Kayak gitu loh. Bayar kayak arisan berapa juta. Yalah, kok ono ya ini aku mending ngurusi maem kayak gitu. Ngurusi rumah, cek ayune ngono ya. Omahe apik, kendaraane apik. Habis itu wajah terawat, rambut terawat, kulit terawat kayak gitu. Meskipun aku bertani loh ya. Ya pokoknya kalau aku bertani aku harus safety kayak gitu. Pakai helm. Pokoknya harus safety. Kulit aku kayak gitu. Aku kepingin petani Indonesia tetap cantik kayak gitu. Maksudnya terawat. Ya gitu. Karena orang terawat itu kayak gitu loh. Dan hatinya baik kayak gitu. Kalau merebut suami orang itu aku nggak suka kayak gitu loh.
Beneran, aku udah ada itu ya. Kalau dulu ada cinta-cintaan, kenapa aku mau buat vlog kayak gini ya? Aku cuman bergurau beneran loh. Aku kalau selingkuh itu ya mudah kayak gitu. Tapi aku nggak bisa. Sejak kapan itu aku nggak bisa selingkuh? Sejak sama pak suami aku, bapaknya ke rumah, itu udah nggak bisa tuh. Kayak gitu. Aku soalnya mudah ketahuan. Kalau selingkuh tuh mudah ketahuan. Kayak gitu. Dan aku jujur kayak gitu. Kalau masalah dulu sih, sama kenalan-kenalan tuh kan nggak pacaran ya kayak gitu. Imam Tarmizi. Bagus sekali ya namanya ya. Tapi udah punya tunangan orang Bali kayak gitu. Wah, sudah tunangan. Ak- Tapi aku ngerti itu, udah pakai cincin kayak gitu loh. Iya kan? Aku udah emang gak naik bis kayak gitu loh, gak niat cari jodoh kayak gitu loh. Akhirnya itu aku dikasih salak Bali, enak sekali satu keranjang kayak gitu. Teman aku heboh, dia diloncatin dulu, alah punya wis duwe tonangan kok kayak gitu. Ini murni persahabatan kayak gitu. Persahabatan kok gak tahu telepon-teleponan ya. Habis itu udah kan kerjanya kayaknya di mana kayak gitu. Di Python apa di mana ya? Imam Tarmizi. Calon saya juga orang Bali kayak gitu. Orang Bali juga calon saya. Gak apa-apa ya nek jodoh. Tuh ngomong-ngomongnya kok Pak suami aku kok kuping panas. Pak suami aku kok wis dadi menungso kok dadi. Aku bisa jadi setan, bisa jadi iblis sih kayak gitu. Kalau semua di dunia ini kayak gitu. Mau berpikir kayak aku, lah. Padahal aku males mikir. Lo kok sering balak-balik aku tuh. Wong kok males mikir. Ya, apa dipikir-pikir ya. Kon seneng ya aku awakmu. Aku kadang ku kon awakmu sampean. Itu bahasa aku. Bahasa paling halus. Kayak gitu loh. Ya durung ngerti prokeme wong Madura. Nek ngerti awakmu koncoku yang sing semenep ngono ya tak wabahi. Prokeme peribahasane wong Madura apa anae ayo pinro aku. Sebutkan peribahasanya orang Madura. Kalau bahasa Indonesia mudah sih, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, kayak gitu. Banyak ya peribahasa bahasa Indonesia banyak. Cari aja, tinggal searching sebenarnya peribahasa bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa apa aja lah. Kalau mau, kalau mau belajar bahasa tentang bahasa lo ya. Perhitungan sekali, kayak gini aja aku hitung-hitung loh, udah aku hitung, belum ganti buku aku ya, belum ganti buku loh aku. Tuh, ini yang namanya PLN aku tulis tuh di sini di buku. Di mana ya? Gak ada ya. Ini SPP anak aku. Ini kartu Pantarlih. Nah, masih ada itu. Ini renovasi rumah. Udah kayak gitu. Aku tulis semuanya. Itu detail sekali. Tuh, pinjaman. Sedikit sih. Tapi lunasnya gimana? Titik-titik duwe. Oh, ini ada 10 item anting, sepasang kalung, 5. Mau dijual soalnya. Mau dijual ini. Tuh, mau dijual. Itu aku tulis semuanya, berapa karat, berapa karat. Semuanya rutin aku tulis ini. Udah kejual semuanya. Ya udah. Nggak ono wis habis. Ini buku pengeluaran aku. Wis. Alah. Ini anak aku. Ini loh, 2 million. Ini kan bahasa Inggris tak
simpan 2,5 miliar, simpan, nggak disimpan-simpan, keluar buat apa aja ini. Nih belanja saldo, Dani spray wing, timun, kerupuk, oh 2 miliar, 2 million. Beli air tuh berapa? Air 15.000, kok banyak sekali ya. Oh, pam, ini siomay, Dani, saldo terhitung, saldo uang, loh, kayak gini loh. Ada selisih, ketahuan selisih 20.000 kan, tak inget-inget bensin, sayur, 22.000 ini. Tahun berapa ini aku? April. April nih, April 2022. Udah ya? Cuci dulu. Cuci dulu biar nanti matang. Cuman 4 ya, 25. Gak apa-apa, yang penting mentega. Udah ya, aku selesai, aku taruh di sini aja. Yang ini aku taruh kulkas kayak gitu biar nanti fresh. Aku ini aku taruh kulkas aja kayak gini. Segar sekali. Dah. Enak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Alhamdulillah. Salah satu teori, ternyata ketika orang itu puasa terjadi perubahan yang sangat dalam pikiran maupun dalam mental, maka kecenderungan orang itu akan menjadi tenang. Alhamdulillah selesai sudah tugas aku.
nganter anak aku ke masjid kayak gitu. Tak tungguin itu ke masjid. Soalnya anak kesayangan kan kayak gitu ya, cuma 2 loh. Berasa anak tunggal kayak gitu loh. Halo sayang, udah istirahat ya. Ya. Udah tuh istirahat. Hmm. Nanti ngabuburit ya Ya. sama mama. Ya. Sekarang jam 3 lewat 6 menit tadi ya, sore. Aku mau nyiapin buka puasa kayak gitu. Aku mau fokus dengan kegiatanku apa aja ya setiap hari kayak gitu. Ini menguji kekuatan aku kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ini awakmu ku yo. Gak ono kamera, gak ono kamera, tetep aja gak mungkin lah kamu itu nonton TV sampai berjam-jam kayak gitu. Kayak gitu. 8 jam itu aku udah bosen itu ya kayak gitu. Biasanya tuh ada makanan kayak gitu, udah ada kayak bikin masakan yang kok soto, terus itu hari Minggu kayak gitu. Ada jam-jam me time aku itu paling sederhana, itu simple kayak gitu. Kan ada internet kayak gitu loh. Ya udah aku optimal aja sama ini. Ada timun, ada terong, ya, ada sambal. Sambal aku masih banyak loh. Itu. Jadi aku ambil sedikit aja kayak gitu, atau semuanya juga sekalian dipanasi kayak gitu. Ini ada sawi. Ini masih ada ini. Oh, masih banyak kan kesukaan anak aku. Ini ayam suwir kesukaan anakku. Udah gak usah. Anakku ini aja udah mau kayak gitu loh. Suka anakku ayam suwir. Ini nih, aku kalau ada sambal itu ya, kalau nggak ikan itu aku suka sekali. Tempe, tahu tempe, tapi aku nggak beli tempe. Sensasi ikan asin ini ya. Aku goreng sama tepung. Tuh, kayak gini. Goreng sama tepung. Aku suka. Apalagi ada sambal ya. Kalau nggak ada sambalnya sama lalap aku nggak suka. Kalau ada sambal sama lalap aku suka sekali. Udah siap itu penggorengannya. Tuh. Cetat-cetat enak ya. Nggak pakai dulu, aku pakai kayu bakar ibu aku. Dari akar tebu juga. Kompor gas, pakai minyak tanah. Kemudian tahun berapa ya pakai kompor arisan. Ibuku ikut arisan. Ibu aku itu dulu LPG-nya tuh 12 kilogram kayak gitu. Aku kan kontrak ya, pakai kompor minyak. Jadi ibu aku, oh kamu di kota, pikirnya kan di kota ya di sini. Kasihan di perumahan kayak gitu ya. Kok kompornya kompor minyak kayak gitu. Udah punya ibu aja dibawa, mungkin kayak gitu. Lama sekali kamu belinya kayak gitu. Apalagi aku pernah minta kulkas kayak gitu sama ibu. Pak, aku belikan kulkas ya kayak gitu. Ya, mereknya apa kayak gitu. Minta merek apa? Kayak punya ibu kayak gitu. Eh, akhirnya aku beli sendiri kan kayak gitu. Aku bisa beli sendiri. Ibuku mungkin kasihan kemarin minta minyak, minta minta apa? Remali es sampai beli sendiri. Masa pakai minta LPG? Aku nggak minta loh padahal. Ini aja dibawa. Ya kayaknya ibu aku nggak tahu sambatan ya biasanya kan. Aku beli minyak bu kayak gitu kan.
Terus ini aja dibawa, digowo iki, pak ibu gak seneng kayak gitu. Apa ibuku tuh gak seneng beneran kayak gitu. Padahal ibu arisan sama saudara-saudara, sama diajak sama saudaranya arisan Rinai kayak gitu. LP-nya bapak angel pisan LPG dek kene tukune di Sumber Bulu kono lho, di tetangga desa kayak gitu. Bawa aja kayak gitu. Ya tak bawa sungguhan ya. Seandainya aku merasa bersalah sih kayak gitu. Kok tak bawa beneran ya kayak gitu loh. Wangel sing kate tuku LPG gue kayak gitu. Kompor sekarang tuh murah-murah ya kayak gitu loh. Dulu tuh nggak bisa beli aku, kenapa kayak gitu loh. Aku mau kayak ibuku mungkin kepikiran kok lama sekali ya kayaknya kayak gitu loh. Wah, aku ngono gak gelem sumpah kalau aku ditinggal ibuku kayak gini aku nggak mau aku. Makanya kadang-kadang orang tua tuh demi anaknya kayak gitu supaya anaknya update kayak gitu, hidup di zamannya kayak gitu. Kan dulu aja sepeda motor aku udah dikasih ya SMP kelas 3 itu meskipun punya karyawannya itu dijual kayak gitu loh. Aku suka dulu. Aku suka dulu kan ada yang biasanya yang tukang foto kalau ibuku res manten kayak gitu kan biasanya aku naik sepeda motor kayak gitu. Baru itu kan ke rumah kayak gitu. Ya, itu aku mau sekolah di mbah aku kayak gitu kan. Dibelikan sepeda motor Astra 800 itu. Dicoba ke sana bisa kayak gitu. Lo arek iso, kayak ibuku kayak gitu. Arek iso numpak sepeda motor kayak gitu. Ya apa dek, didol apa enggak sepedae? Nek didol tak tuku. Kayak gitu. Tiba-tiba tiba dituku ya. Akhirnya aku udah punya sepeda motor. Tapi nggak aku pakai soalnya sak gang itu ya. Satu gang kan sekolahnya sama di sekolah Mater Dei semua kayak gitu. Jadi naik len, kadang naik kol aku bareng-bareng temen aku, kadang naik becak. Kalau aku udah ditinggal itu ya kayak gitu. Palikku marah kayak gitu. Kok sepeda motornya gak digawe sih? Alah sepeda motor lawas saya. Gak mau aku sama temen-temenku kok kayak gitu. Aku mbek konco-koncoku kayak gitu. Abot konco tok ae kayak gitu. Aku juga ya apa ya kayak ngono. Akhirnya aku berangkat naik naik sepeda motor kalau pas apa itu ekstrakurikuler. Kalau pas ekstrakurikuler tuh aku naik sepeda motor kayak gitu. Ini seneng banget. Itu pas sepeda motor Astra 800 saya ono sing ngincer. Dan ini aku go versi versi kill. Ya waktu itu ada anak jaksa langsung suka aku kayak gitu loh. Lalu habis gitu aku bawa apa itu ya? Aku udah masuk A1 dibelikan bapak aku Astra Prima baru dari dealer. Baru kan dari toko kayak gitu, toko sepeda motor diberikan plat hitam putih itu kayak gitu. Hitam putih, merah putih yang dasarnya putih itu loh, tulisannya merah kayak gitu. Anak pegawai bank suka kayak gitu. Habis itu kuliah, Pak suami aku yang suka kayak gitu loh. Nggak ada, nggak ada wes. Aku kuliah kan kayak gitu. Pak suami aku yang suka. Sekarang aku jadi ibu rumah tangga, nggak ada yang suka ya wes, nggak popo. Ikan asin aja ya. Oh, aku suka sekali. Aku suka kalau ada sambal, stok sambal itu suka aku. Ini aku goreng pakai tepung aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, hujan, Masya Allah. Nih, tuh udah. Ini kan enak ini digoreng tepung.
lagi ya. Ini tanpa minyak bisa. Sedikit. Udah selesai ya. Tinggal ketimunnya aja nanti. Aku goreng lagi. Nah, kita kasih minyak. Kita nyala. Ini kasih sini. Matang lagi. Udah selesai. Ini aku suka ini ikan asin. Ini terong goreng, timun, sawi goreng. Nih ikan asinnya. Udah ya. Ini dulu. Enak. Pupuknya di situ. Aku mau ngetim. Aku taruh sini. Aku mau ngukus ini telur rebus, telur kukus ya. Ya aku taruh di pinggir-pinggir. Tutup. Udah kan? Mudah. Mau ini mana sini ya? Seperlunya aja. Begini aja. Tutup lagi. Nih, kita taruh sini lagi. Udah, wis selesai. Aku tutup aja kayak gini. Udahnya aku udah bersih semuanya.
masuk ke situ. Udah matang. Masih jam 6 kurang 22 menit. Aku nunggu air dulu tuh. Nunggu air, sapinya tak nyalakan kan. Oh ini di sini. Udah nyala semuanya, terang benderang. Terang benderang. Dulu Pak suami juga nunggu maghrib, nunggu air. Itu airnya masih belum penuh, ya kan? Iya. Haha. Kalau jalan raya mah enak. Ada di sini kadang-kadang ada bakso, kadang-kadang. Dulu nasi goreng, tahu campur, tahu tek, tapi sekarang jarang. Aku nunggu air dulu. Penuh. Ayo Maem, pinter anak mama yuk. Yo, udah makan semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Hari ini itu aja kegiatan aku. Aku sekarang bertiga buka bersama, kayak gitu aja. Apa adanya aja, dibuat-buat juga butuh biaya lagi kayak gitu loh. Kebiasaan ini neko-neko soalnya. Kebiasaannya apa mas? Ngono. Kebiasaannya ngono. Jadi kalau nanti dapat kayak gitu. Aku bisa saja setiap hari ke warung, ke rumah makan Padang. Gak mau aku masak. Enggak lah. Pasti naluri keibuan tuh mas pasti keluar. Dan aku udah passion kayak gitu. Lihat ibu aku pinter masak, bikin kue, jahit, ras manten, jadi dosen kayak gitu. Semangat aja, gak ada yang sia-sia dari hidup ini. Kalau tapi jangan sampai salah jalan. Seandainya ibuku tuh nggak kuliah kayak gitu, mungkin aku nggak kuliah. Males. Tapi ibu aku itu kan, ya apa masuk ibuku kuliah anak enggak kayak gitu loh. Jadi semangat aja, pasti insya Allah standar gaji kok kayak gitu. Kalau kamu sarjana, lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri, lulusan di mana tuh, asalkan kamu pinter kayak gitu, nggak ada masalah kayak gitu loh. Selalu ada kesempatan. Pokoknya pinter lo ya, mau belajar. Aku udah terlambat. Udah terlambat. Enggak apa-apa, aku telateni aja ya, pelan-pelan kayak gitu. Sedapatnya aku. Dalam hatiku sih, apa ya? Ada profesi baru kayak gitu loh, store muka kayak gitu. Aku gak dandan. Orang yang aku sih nggak tahu ya. Orang yang suka aku sih suka kayak gitu. Orang aku dulu tuh yang benci aku itu siapa ya, kayak gitu loh. Baru setelah aku berumah tangga itu aku melihat sesuatu yang apa ya, janggal kayak gitu, nggak semestinya kayak gitu loh. Pikir aku punya gaji itu segalanya kayak gitu, kaya gak taunya begitu warisanku dipending. Ya, aku tidak menikmati bagaimana rasanya lunas. Ya, jadi makan aku tuh kayak sampai tenggorokan kayak gitu loh. Asal kenyang ya dan tidak sakit. Itu aja tip dari aku. Kalau bisa ya, bapak sekarang, ibu-ibu sekarang itu udah punya 2 anak kayak gitu, udah paham kayak gitu. Masalah apa lagi ya kayak gitu, persaingan apanya? Hidup ini bukan persaingan kayak gitu loh.
Kalau pingin sepeda motor baru tinggal beli kalau ada uang ya. Pabriknya buka kayak gitu, mobil juga kayak gitu, rumah juga. Mau langsung renovasi, mau rumah di kampung atau mau rumah tanah kayak gitu, tanah apa itu namanya ya, kaplingan kayak gitu. Yang penting kan uang. Aku udah selesai semua hari ini. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama